Cewek juga bisa, itu aplikasi baru kayak semacam Clubhouse. Ntar kita bisa ngobrol di sana, nanya-nanya di situ tentang gua segala macam, oke? Iya, di Play Store itu siaran G, bener. Ada gue ntar di situ. Tapi gue nggak siaran G karena gue bukan G. Jadi lo bisa nanya apa aja. Thank you Irfan. Ini eyelash palsu, fake eyelash. Tapi aku nggak make up hari ini, cuman pakai alis. Iya, ntar kayak semacam Clubhouse deh. Cepet nih gue mau ngomongin ini apa sih namanya? Wilmar Hutagaol Lumban. Na 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 in me. Nyanyi apa ya? Kok nyanyi sih, orang gue mau masukin ini ke YouTube. Gak make up ini. Hai Surabaya. Gak apa-apa aku mau ngomongin si Wilmar alias Julianto alias Juli karena aku mau masukin ke YouTube. Gak bakalan juga naik itu followersnya dia kalau emang gak ada yang kalau kalian gak ngefollow ya gak bakal naik juga, tergantung kalian juga sih itu, kalian bakal ngefollow enggak, itu aja sih. Jangan bilang gak usah ditanggepin ntar dia naik ya gak bakal naik kalau kalian gak follow. Kalau kalian follow ya naik, makanya jangan dinaikin. Iya, katanya anting-anting gua ini adalah anting-anting yang harganya itu $1 atau 15 ribuan. Belinya di 7-Eleven katanya. 7-Eleven tuh kalau di Indonesia tuh kayak Indomaret guys, gitu loh. KW premium, mau itu KW nomor 1, itu tetap aja KW. Dan itu tetap aja sampah. Jadi makanya gue gak pernah tuh mau beli yang namanya KW. Kalau gue gak sanggup beli yang asli, mending gak usah. Mending beli yang Zara, H&M, terus juga apa lagi? Yang pokoknya yang ini, yang cotton on, kayak gitu-gitu, gitu loh. Jadi asli, masih terjangkau, tapi juga nggak KW, gitu. Gue lebih bangga dan lebih mau mengakui ini aja gue belinya di H&M. Di H&M harganya tuh $10, kayak 100 ribuan gitu guys, gitu. Nggak apa-apa, asalkan gue nggak beli yang ini Hermes KW premium, harganya 3 juta, tapi KW, nggak mau gue, kayak gitu. Itu bedanya gue, ya. Nggak masalah beli yang murah asalkan nggak KW. Dan iya, itu namanya Wilmar tuh, itu idola gue banget tuh sekarang dia. Terus katanya rambut gue tuh di belakang nih bondol guys, gitu loh. Di belakangnya katanya nggak bisa dilepas gitu. Jadi dia katanya di belakang ini nggak bisa dilem, dibilang katanya. Aduh, ini udah rapi ya. Ya Allah, cantik banget say. Ya Allah, cantik banget. Gua di screenshot dong sayang. Rambut gua itu nggak yang terbaik, nggak yang terbagus, tapi dia asli, meskipun juga rontok ya, sering rontok gitu ya. Katanya di sini nggak bisa dilem, gua. Gini aja deh, dilepas aja deh.
Semoga aja si Julianto alias Wilmar alias Juli Caniago itu nggak bosan-bosan ngomongin gue tiap hari. Jadi gue ada teman buat bersihin kamar, ada teman buat masak karena ocehan-ocehan dia yang selalu mengundang tawa. Ya, kayak gitu. Udah gue buktiin ya, di belakang itu bukan leman ya, ini rambut asli. Oke, Julianto. Gue tahu lu nonton gue tuh. Atau lagi nemenin kakek lu yang buncit itu, si Sam, yang udah bantu lu untuk lepas dari narkoba. Kayak gitu. Jadi gitu guys, awalnya itu kalau ada yang bilang kuncir aja sih, dikuncir apa enggak guys? Bagusan dikuncir apa digerai sih guys? Dikuncir apa digerai sih? Ini ya, gini aja lah sekali-kali. Nah, tadi gue masuk ke live dia. Gue masuk ke live dia, terus udah gitu, gue minta dia nunjukin foto wisuda. Foto pas dia lagi wisuda di kuliahan dia yang pertama gitu ya kan. Itu gue spam komen gitu ya kan. Gue spam komen, udah gitu gue bilang tunjukin foto wisuda lu, tunjukin foto wisuda lu. Itu dilewatin guys, sampai yang komen tuh, kak itu tuh si Tatun tuh komen minta ditunjukin foto wisuda. Dia malah kebingungan guys, gitu loh, malah kebingungan, malah malah ngomongin tentang anak-anak Meksiko lah, tentang Donald Trump lah, kebingungan karena dia nggak berani nunjukin gitu, karena dia nggak punya, karena dia nggak kuliah gitu. Malah ditunjukin itu kartu yang baru dia bikin tahun 2016, entah kartu apa yang dia tunjukin tadi itu, yang mukanya udah perempuan. Gue bilang tunjukin foto ijazah lu, foto SMA lu atau ijazah lu tunjukin gitu kan, sambil gue ketawa-ketawa tuh, karena gue pengen apa ya pengen ngerecokin dia aja gitu. Pengen ngerecokin live-nya dia aja. Itu nggak ditanggepin guys, sampai yang komen tuh semuanya gini, kak itu di spam Bunda Juli, bapak itu mah, dibilang katanya itu di spam komen sama Tatun. Terus dia matanya begini, mana ada komen, kata, padahal dia lihat gitu ya, tapi pura-pura nggak lihat. Terus dia ngomongin perbatasan Meksiko lah lagi, sambil bingung ngomong apa, karena dia kaget dimintain sama gua buat nunjukin foto SMA atau foto pas dia wisuda. Nggak ada. Dia nggak punya buktinya, jadi dia tuh ngomonginnya yang lain-lain, malah ngomongin Donald Trump. Terus ini lagi ngambil manekin gabus lagi buat ngetok-ngetok kepala gue lagi, digetok-getok gitu. Ya, jadi itu awalnya ya guys, jadi udah terbukti ya, dia itu nggak pernah kuliah, nggak ada foto wisudanya dia tuh, nggak ada. Dari tadi gue spam dia di live-nya, dilewat-lewatin mulu komenan gue. Sampai yang komen itu, ini bunda, si Tatum nge-spam, kata dia, nge-spam komen. Mana? Tapi komenan di bawah gue dibaca, komenan di atas gue dibaca. Cuman komenan gue yang pakai huruf besar semua nggak dibaca sama dia. Oh, itu gue banyak banget tuh. Mintain dia foto wisuda sama foto SMA. Atau ijazah SMA, atau ijazah wisuda lah, gitu ya. Nggak diiniin. Gini, mana terus dibuka kacamatanya, pura-pura nggak ngeliat, malah ngomong lain gitu. Jadi itu guys, awalnya pertama kali itu dia nyebut nama gue duluan, terus sama followers gue di screenshot, terus udah gitu dikirim DM ke gue, laporan followers gue kalau si Julianto alias Wilmar itu ngomongin gue. Terus gue komen di postingan dia, ya kan, gue komen di postingan dia. Gue bilang, ngapain lu ngomongin gue, si bencong tua udah mau mati, lu gak tobat, murtad, gue gituin. Terus dihapus sama dia, gitu ya kan, komenan gue. Nih komenan gue yang dihapus. Lu kenapa anjing bawa-bawa nama gue, kakek-kakek udah mau mati, belum, kok belum, apa sih namanya, bukannya tobat, benci, murtad gitu-gitulah. Itu yang dia hapus komenan gue. Terus udah gitu guanya di blok, kayak gitu. Stop sharing. Gimana caranya stop sharing?
Gitu, nggak ada angin nggak ada hujan karena dia udah nggak ada bahan omongan, makanya dia nyari-nyari orang yang dia kerja jadi dokter juga ada sekolahnya sendiri, kerja jadi sekolah kedokteran. Masa iya kerjaannya tuh loncat-loncat dari kapal pesiar ke dokter, terus ke mana, ke bank. Coba, kan orang gila, berarti dia sekolahnya banyak dong. Kalau sekolahnya banyak, tunjukin waktu dia itu wisuda. Kuliahan yang pertama aja tunjukin pas dia wisuda, ya kan? Nggak berani dia. Kamarnya semuanya koper ada di dalam. Terus juga tumpuk-tumpukan semua barang-barang di situ. Nggak apa-apa gue tanggepin, biar rame dianya. Iya, orang asing punya properti di Indonesia itu atas nama orang Indonesia. Kalau gua punya laki gua sekarang ini, dia itu nggak bisa beli properti di Bali, harus pakai nama gua karena dia bukan orang Indonesia, gua orang Indonesia. Jadi dia mau nggak mau harus pakai nama gua. Banyak orang bule punya properti tapi pakai nama orang Indonesia, atas nama orang Indonesia, gitu loh. Kan sengau gua kan. Gue aja kaget dia tahu sama gue, dia kenal gue, sampai segala macam dia tahu. Update terbaru gue sebulan yang lalu aja dia tahu. Kan gue baru sebulan yang lalu punya laki yang bukan enggak, maksudnya gue tuh punya laki dan gue expose laki gue itu sebulan yang lalu. Sementara gue pacaran sama dia itu udah setahun gitu ya. Tapi gue expose-nya ke sosial media baru sebulan yang lalu. Dia langsung tahu. Berarti dia update banget dong tentang gue. Ngefans. Tapi sekarang gue yang ngefans sama dia karena dia lucu banget. Ya ntar ya, ini yang di sini nih live-nya bakal aku save dan bakal aku masukin ke YouTube, oke? Semuanya udah terjawab tentang rambut gue botak lah, tentang katanya gue sekolah hairdresser. 7 tahun gak kelar-kelar. Padahal di YouTube gua juga ada waktu itu tahun lalu. Gua kontennya kelulusan sekolah hospitality di Sydney selama 3 tahun. Ada juga fotonya pas gua dikasih sertifikat. Nah, gua lanjutin sekolah hairdresser 3 bulan yang lalu. Dia pun tahu itu. Dibilang katanya 7 tahun. Gitu. Aduh. Apalagi sih dibilang? Nama asli gue katanya Thohir, guys. Nama asli gue katanya Thohir. Dari Thohir jadi Tatum katanya. Padahal tahun 2020 kalau kalian cek sekarang video gue di YouTube itu video video kelulusan gue itu di situ, kelulusan kayak maling. Kelulusan gue di situ kan ada judulnya. Nama asli gue adalah gitu. Terus gue tunjukin sertifikat gue dengan nama Zulmi. Di sertifikat gue namanya Zulmi. Itu nama asli gue. Itu video lama tahun 2020 udah ada. Jadi kalau dia bilang nama asli gue kata Thohir dari Tatum, dia telat karena nama asli gue itu udah gue bahas dan gue udah tunjukin di tahun 2020. Cerita tentang kelulusan gue dan ada sertifikat gue namanya Zulmi di situ. Kok Thohir? Kayak gitu. Terus apalagi? Katanya gue ilegal di Australia. Gimana bisa gue sekolah? Dia mengakui gue sekolah, tapi dia bilang gue ilegal. Mana ada orang ilegal bisa sekolah? Kan dicek backgroundnya, kan dicek paspornya, kan dicek visanya. Gimana? Kayak gitu. Dia itu yang sampah masyarakat di Amerika, bener, karena dia itu maling duit $5.000. Si Iren udah mengikhlaskan duit $5.000 diambil sama dia karena dia udah puas. Si Irennya udah puas karena udah bisa ngeliat dia diborgol dan bermalam di kantor polisi. Dan emak-emakan gua yang nebus dia biar dia bisa keluar. Ya, itu. Namanya bukan Juli Caniago dia itu. Wilmar Hutagaul Lumbang atau Lumban gitu. Orang Kedaton Lampung. Tunjukin
pakai sertifikat lahir dia yang asli, nama asli dia kalau emang Juli Caniago. Iya, pansos, biar bukan pansos juga sih, dia itu juga cari-cari konten karena dia kan kesepian di sana kan, nggak punya temen, nggak punya kehidupan sosial, jadi dia cari konten di YouTube sama di Instagram. Apa ya gitu. Oh, ada Tatum tuh yang belum gue senggol, disenggol lah gua gitu. Ngomong aja nggak jelas, kedip-kedip mulu. tiap kali apa namanya, live tiduran aja, keberatan badan, kebanyakan makan babi jadinya begitu, goblok. Nama aslinya Wilmar Huta Gaul Lumban, orang Lampung yang ngaku-ngaku orang Padang. Ya, dia bukan orang Padang, udah dibuang sama orang kampungnya. Dia nggak berani balik ke Indonesia karena takut diarak, karena udah mencemarkan nama Islam kayak gitu. Sebenarnya sih gue itu ngeladenin bukan karena gue sakit hati ya, karena biar dia terus-terusan ngomongin gue gitu loh. Karena lucu guys, omongan dia itu bisa jadi temen gue di saat gue itu lagi beberes, lagi masak. Lucu banget, gue tuh gak bisa marah kalau dia ngomong sama jarang-jarang ecek-eceknya itu begini-begini. Ini udah 2-3 hari ini deh, udah 3 hari 4 hari ini deh, dia itu tiap hari selama 2 jam di YouTube ngomongin gue. Gue terhibur karena omongannya tuh dari mulai katanya anting gue harganya 15.000 rupiah, belinya di 7-Eleven katanya. Terus dia bela-belain beli manekin gabus. Iya, kebanyakan makan daging anjing itu, jadi makin-makin. Dia itu matanya begitu karena dia itu mantan pecandu narkoba, dosis tinggi, sabu. Tapi dia berhenti nyabu setelah dia dinikahi sama si Sam, si kakek buncit itu. Dan dia juga pernah diadili di Seattle, pengadilan Seattle, karena kasus gender. Dia itu jelek-jelekin Islam, karena juga gue nggak yakin dia itu orang dari Islam ke Kristen ya guys. Kan nama aslinya Wilmar Huta Gaul Lumban, aslinya dari Lampung, dia pura-pura jadi orang Padang. Gue nggak yakin dia itu mualaf gitu. Kok mualaf sih? Gue nggak yakin dia itu murtad guys. Gue yakin dia itu emang dari dulu Kristen gitu loh, karena namanya aja nama orang-orang Kristen ya, gitu ya kan. Gue yakin dia itu pura-pura jadi orang yang dari Islam masuk Kristen, terus jelek-jelekin Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum. Terus udah gitu, Assalamualaikum gitu kan kalau orang ini. Gue gak yakin dia itu orang Islam masuk Kristen. Gue yakin dia emang dari dulunya orang Kristen, pura-pura murtad gitu loh. Ngomong kalau Islam ternyata dari dulu jelek gitu-gitu, karena dia namanya aja orang kayak orang Batak ya, Wilmar Huta Gaul Lumban. Dia pasti kalau apa namanya, kalau dia bilang dia itu orang Islam, itu nggak yakin gua.